Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNPB pada Jumat 2 Mei 2025. Rotasi jabatan ini merupakan proses penyegaran dan strategi BNPB dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan BNPB. Pejabat yang dilantik telah melalui proses rekrutmen yang terbuka dan kompeten, pengembangan karir yang adil, pengelolaan kinerja yang efektif, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat. Pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik antara lain Afriel Rosya sebagai Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bambang Surya Putra sebagai Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan pada Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan, Berton Suar Pelita Panjaitan sebagai Direktur Peringatan Dini pada Kedeputian Bidang Pencegahan, Nadira Sehanur sebagai Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana pada Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi, Jainal Arifin sebagai Direktur Mitigasi Bencana pada Kedeputian Bidang Pencegahan. Pelantikan yang digelar di Gedung INA DRTG Sentul ini dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan BNPB. Kepala BNPB berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk mengemban jabatan dengan amanah dan terus meningkatkan kompetensi agar BNPB semakin berkembang dan lebih baik di masa yang akan datang. BNPB menerima kunjungan delegasi Royal Thai Air Force atau RTF Thailand di Geraha BNPB pada Selasa 6 Mei 2025. Rombongan delegasi yang diketuai Deputy Director of Civil Affairs Tanachai Argra Duatana diterima oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat Lukmansyah, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama Irma Dewi Rismayati, serta pejabat tinggi lainnya. RTF merupakan angkatan udara kerajaan Thailand yang juga terlibat dalam berbagai operasi kemanusiaan dan bantuan bencana serta operasi perdamaian dunia. Dalam sambutannya, Lukmansyah menyebut kedua negara memiliki kesamaan dalam potensi ancaman bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, hingga siklon tropis. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi untuk membangun ketangguhan berkelanjutan di kedua negara. Lukmansyah memaparkan berbagai operasi respon darurat hingga praktik baik yang berhasil dilalui Indonesia, seperti penanganan gempa bumi Cianjur hingga erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Para delegasi Thailand berkesempatan mengunjungi ruang pusat pengendalian operasi dan dijelaskan bagaimana BNPB merespon berbagai kejadian bencana yang terjadi di seluruh tanah air. Kunjungan ini merupakan upaya kedua negara untuk mempererat kolaborasi dan kerjasama, serta diharapkan menjadi bahan referensi yang berharga dalam konteks membangun ketangguhan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, bertolak ke Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan beberapa rangkaian agenda kegiatan pada 7 hingga 8 Mei 2025. Rangkaian giat Kepala BNPB di Sumatera Barat diawali dengan memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana se-Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur Kota Padang pada Rabu 7 Mei 2025. Rakor dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Russeini, jajaran Forkopimda, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten, Kota, dan pemerhati bencana se-Sumatera Barat. Pada rapat ini, Kepala BNPB menekankan pentingnya mitigasi dan pencegahan bencana sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Usai rakor, Kepala BNPB selanjutnya menuju Universitas Andalas di Kota Padang untuk memberikan kuliah umum tentang penanggulangan bencana serta meninjau pembangunan gedung Rumah Sakit Andalas. Rombongan Kepala BNPB beserta Gubernur Sumatera Barat melakukan kunjungan ke beberapa fasilitas rumah sakit seperti ruang operasi dan ruang instalasi gawat darurat. Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian
memimpin apel gelar pasukan dan peralatan bertempat di Monumen Tugu Gempa di Kota Padang, Sumatera Barat. Rangkaian giat Kepala BNPB di Sumatera Barat diakhiri dengan peninjauan sejumlah infrastruktur terdampak bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis 8 Mei 2025. Peninjauan lokasi terdampak bencana berada di ruas jalan dan jembatan Sikulie yang berada di Kecamatan Batang Anai dan jembatan Sikabu yang terletak di Kecamatan Lubuk Alung. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, memberikan kuliah umum tentang penanggulangan bencana di hadapan Sivitas Akademika Universitas Andalas, Sumatera Barat pada Rabu 7 Mei 2025. Kesempatan ini dijadikan momentum oleh Kepala BNPB untuk mengingatkan kearifan lokal yang dimiliki oleh Sumatera Barat dari masa lampau, agar dapat menjadi sebuah kekuatan mitigasi bagi masyarakat untuk tangguh menghadapi bencana. Dalam kuliah umumnya, Suharyanto menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi bencana yang cukup lengkap. Selain ancaman bencana gempa bumi dan tsunami, wilayah Sumbar juga memiliki potensi gunung meletus serta bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrim seperti banjir dan tanah longsor. Kepala BNPB berharap kalangan akademisi dan mahasiswa untuk dapat terlibat dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan pendidikan yang dimiliki untuk meningkatkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana. BNPB melaksanakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Angkasa Pura Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 8 Mei 2025. Seleksi tahap 2 diikuti oleh 43 peserta, terdiri dari 42 peserta di Jakarta dan 1 peserta melaksanakan seleksi di Padang. Seleksi ini merupakan lanjutan dari seleksi P3K tahap 1 yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 6 Desember 2024 di Jakarta dan 7 Desember 2024 di Padang, dengan jumlah peserta sebanyak 133 orang. Dengan demikian, total peserta seleksi P3K BNPB tahun anggaran 2024 berjumlah 176 orang. Seleksi P3K ini merupakan seleksi khusus yang diperuntukkan bagi pegawai BNPB yang masih berstatus pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para PPNPN yang telah lama mengabdi untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih tetap melalui jalur P3K. Proses seleksi menggunakan mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Republik Indonesia. BNPB berharap agar seluruh peserta tahap 1 dan 2 dapat lulus ujian seleksi dan dapat diangkat menjadi P3K pada Oktober 2025. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan dari Pusat Data dan Informasi Badan SAR Nasional atau Basarnas pada Kamis 8 Mei 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki upaya integrasi data serta pemanfaatan data kebencanaan yang dimiliki BNPB dengan Basarnas. Harapannya pemanfaatan data kebencanaan ini akan diterapkan pada aplikasi milik Basarnas yaitu QR SAR. QR SAR adalah aplikasi operasional utama Basarnas yang datanya diinput secara real-time oleh kantor SAR di setiap daerah atau provinsi. Pada kunjungan kali ini, rombongan Pusdatin Basarnas yang berjumlah 8 orang diterima oleh Kepala Bidang PDSI Pusdatinkom BNPB Teguh Harjito, mewakili Kepala Pusdatinkom BNPB Abdul Muhari. Pada pertemuan ini, Kepala Bidang PDSI menyampaikan bagaimana BNPB memproses data dan mengolah data kebencanaan, mulai dari data prabencana seperti ancaman dan kerentanan, data saat tanggap darurat, hingga data pasca bencana. BNPB maupun Basarnas berharap agar pertemuan ini menjadi momentum yang baik untuk semakin menguatkan kolaborasi kedua lembaga untuk penanganan bencana di Indonesia ke depannya. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Mariska Fitriana undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya.
Salam tangguh.